Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Halo, ketemu lagi dengan Jono dari Complete Info Channel. Kali ini kita akan membahas tentang stop motion dan 8 poin penting yang perlu teman-teman persiapkan. Sebelumnya, saya jelaskan dulu apa itu stop motion. Stop motion adalah animasi yang diambil dalam satu frame individual dengan objek fisik pada shot yang dipindahkan antar frame. Jadi, saat hasil gambar rekaman yang diputar ulang dengan cepat, gambar yang tertangkap menciptakan sebuah ilusi bahwa ia seakan sedang bergerak. Bedanya ia menggunakan objek fisik dan bukan sebuah gambar. Proses dasar motion grafik ini melibatkan pengambilan gambar objek, menggerakkannya sedikit demi sedikit, lalu mengambil gambar dalam bentuk frame lain. Jadi akan ada pengambilan gambar yang cukup banyak. Stop motion sering dianggap sebagai bentuk animasi yang paling melelahkan, sebab proses pembuatannya membutuhkan tenaga yang besar. Akan tetapi hasil yang tertangkap selalu memiliki pesona unik, di mana stop motion dianggap memiliki ciri khas dan nilai estetikanya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama yang perlu Anda ketahui. Persiapkan boneka stop motion atau puppetnya. Caranya ada beberapa di sini yang menggunakan armatur. Armatur lebih kuat ya. Nanti saya akan coba jelaskan lagi. Kemudian ada yang menggunakan kawat. Ya, kawat ini juga menggunakan kawat stainless ya, tentunya yang tidak mudah patah. Kemudian lilin. Nah, di sini juga banyak teman-teman stop motion yang menggunakan lilin. Dan ini adalah kertas. Beberapa teman-teman menggunakan bahan kertas. Nah, ini yang terkenal di dunia. Shaun the Sheep ya, mereka juga menggunakan armatur ya. Tentunya mereka lebih canggih dan timnya juga lebih banyak orangnya. Kali ini saya tidak menggunakan armatur ataupun wire kawat dari tulangan dari boneka yang akan digunakan nanti. Tapi saya akan menggunakan lilin. Nah, lilin ini saya akan beli bentuk batangan ya teman-teman di Tokopedia. Jadi di Tokopedia ini saya bisa beli beberapa lilin batangan dengan beberapa warna yang memang saya sukai ya untuk saya buat menjadi bonekanya nanti. Nah, di sini kan memang kelebihannya lilin itu kita nggak perlu cari kemana-mana ya, diantar ke rumah. Makanya saya lebih suka untuk belinya di Tokopedia. Nah, di sini ukuran beratnya 500 gram. Nah, saya beli beberapa yang warna hitam, biru, terus kemudian saya juga beli yang warna kuning, saya juga beli yang warna merah muda. Ya, terus kemudian ada warna oranye, warna putih. Nah, saya beli beberapa, terus kemudian saya bentuk jadi boneka. Nah, ini contohnya contoh lilin yang saya sedang bentuk ya. Di sini juga saya menggunakan beberapa peralatan tentunya untuk mendukung saya membuat sebuah boneka lilin. Nah, dibentuk sedemikian rupa agar seperti bentuk orang ya, lengkap dengan kedua tangan, kedua kaki, bentuk badan, bentuk kepala. Nah, di sini saya akan coba membuat sebuah bonekanya. Ya, tentunya karena ini lilin, tentunya ada beberapa hal permukaan yang memang harus dihaluskan ya teman-teman. Karena lilin itu bentuknya kalau kita kena kuku pun akan kelihatan sekali di permukaannya. Jadi di sini saya coba haluskan, terus kemudian saya tes untuk posisi berdirinya dan macam-macamnya. Karena saya suka menggunakan lilin ini selain mudah dibentuk juga mudah digerakkan ya. Jadi kalaupun patah dia juga masih bisa disambung. Poin kedua yaitu adalah mencetak ekspresi mata dan mulut. Nah, kalau ini saya akan mendapatkan di Pinterest atau di internet ya. Jadi ada beberapa pilihan untuk teman-teman. Dan ini ada contoh mata yang memang ekspresi matanya yang memang saya gunakan untuk di stop motionnya. Jadi kalau lihat kiri, lihat kanan, kemudian yang lihat ke depan, yang meramnya. Nah, ini juga beberapa hal yang memang saya gunakan. Dan untuk ekspresi mulut saya gunakan seperti ini teman-teman. Di sini juga ada penjelasannya, jadi lebih mudah mana yang saat ngomong A, mana saat ngomong U, mana saat ngomong Y, saat A, mana yang ngomong I, itu jelas banget. Nah, poin ketiga yaitu adalah software stop motion dragon frame-nya. Nah, di sini saya sangat suka menggunakan dragon frame ya dari beberapa yang sudah saya coba ya. Karena kan penggunaan dari software ini juga sangat membantu banget. Nah, saya belinya di Tokopedia teman-teman. Jadi Tokopedia ini
juga selain menyiapkan beberapa bentuk barang, juga ada bentuk software yang memang kita bisa beli. Nah, saya cukup beli harganya 50.000, dan ini juga bentuknya sudah original ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir, dan ini tinggal beli terus kita tinggal install. Tinggal teman-teman nanti pilihnya mau bentuknya DVD atau bentuknya flash disk. Jadi kalau teman-teman mau beli dalam bentuk flash disk, biasanya teman-teman akan ada tambahan charge lagi ya di Tokopedia-nya. Nah, kalau untuk yang harga 50.000 ini biasanya saya cuma dapat bentuk DVD. Nah, kebetulan salah satu komputer saya menggunakan DVD ya, jadi nggak perlu lagi membeli flash disk ya. Nah, di sini harga dari 50.000 ini itu udah termasuk 100% dari full version yang menerapkan semua fitur layaknya membayar ratusan ribu ya. Jadi kayak originalnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Saya suka banget untuk menggunakan software ini, soalnya software ini sangat terkenal teman-teman. Di dunia stop motion itu memang software ini digunakan ya di beberapa industri perfilman dunia. Jadi saya akan menggunakan software ini sekaligus belajar cara menggunakannya. Jadi kita juga akan tahu menggunakan software yang memang sesuai dengan standar yang dunia pakai untuk perfilmannya. Ya, jadi di sini saya cukup membelinya di Tokopedia, terus kemudian saya akan install di komputer saya. Ya, terus kemudian teman-teman juga bisa mengecek dari speknya dari software ini. Terus kemudian sebelum untuk membeli ya, jadi karena speknya juga memerlukan beberapa spek tapi juga nggak terlalu besar sih. Terus kemudian cara penggunaannya ini banyak banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung atau apa, di sini juga bisa langsung cek ke websitenya di Dragon Frame-nya ya, diketik aja di Google ya, terus kemudian teman-teman akan cek cara tutorialnya, cara penggunaan dari software ini teman-teman. Jadi Dragon Frame yang saya gunakan ini memang versinya ada versi 4.2.2 ya teman-teman ya. Sebenarnya ada satu lagi Dragon Frame yang versinya versi 5, jadi udah ada yang terbaru lagi. Nah, jadi teman-teman juga bisa pilih beberapa versi di Tokopedia ya. Tentu harganya juga berbeda. Nah, di sini saya coba jelaskan beberapa film yang memang digunakan oleh Dragon Frame ya, dan ini mereka terkenal banget ya, dari Missing Link, kemudian Farmageddon yaitu Sound dari Shaun the Sheep ya, terus kemudian Isle, terus kemudian Kubo, terus The Little Prince ya, ini dan lain-lain ya. Ini banyak banget yang menggunakan software ini ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan software lain itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuma memang di sini saya coba menjelaskan menggunakan software ini karena memang software ini benar-benar diakui ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan software ini juga sebenarnya kalau dibilang susah enggak, karena kalau kita sudah terbiasa menggunakannya tentunya akan lebih mudah ya teman-teman ya. Jadi saya akan arahkan teman-teman untuk menggunakan software ini lebih lanjutnya, karena memang software ini memiliki beberapa kelebihan teman-teman ya. Jadi juga kalau penggunaannya juga banyak tutorialnya di YouTube maupun di websitenya. Jadi teman-teman gampang dan mudah untuk menggunakannya. Dan saya sudah mencoba beberapa software lainnya dan ini yang terbaik buat saya. Dan ini saya nggak nyesel banget karena ini bagus banget softwarenya. Jadi teman-teman silakan memakainya. Kemudian poin ketiga yaitu keempat itu yang background ceritanya. Jadi background ceritanya itu teman-teman harus siapkan juga sebenarnya. Jadi background ceritanya itu ada yang bentuknya outdoor ya, outdoor itu ada banyak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa siapin beberapa background outdoor untuk alur cerita teman-teman. Itu bebas ya teman-teman, bisa dicetak dalam bentuk kertas atau karton besar ya, ataupun bisa juga dalam bentuk banner ya. Kalau saya cetakkan dalam bentuk banner, saya cetakkan di cetakan teman-teman. Jadi ini saya siapkan semuanya sebelum saya memulai rekaman. Jadi tentunya akan membantu banget gitu loh. Kalau misalnya teman-teman memiliki ide-ide tentang cerita apa yang nanti akan dibuat untuk stop motion teman-teman ya. Stop motion ini juga akan sangat mendukung sekali ya, karena memang
backgroundnya itu kita kalau di stop motion itu kan bentuknya benda ya, benda yang mendukung. Jadi kita nggak perlu kita perlu gambar, tapi gambar itu akan kita bentukkan dalam bentuk fisik ya. Ya, yang kemudian ini adalah contoh ruangan yang memang bisa digunakan. Jadi teman-teman bisa ambil di internet juga ya. Free downloadnya juga udah banyak di mana-mana. Jadi teman-teman bisa ambil gambarnya di internet, itu banyak banget. Ya, kemudian yang kelima yaitu aksesoris ceritanya. Nah, aksesoris cerita ini banyak banget teman-teman. Kembali lagi memang saya belinya di Tokopedia. Nah, saya beli beberapa aksesoris band miniatur ya, gitar, drum. Kemudian saya juga beli sound system miniaturnya ya. Di sini juga beberapa hal yang memang saya gunakan untuk pembuatan stop motion yang memang nanti saya akan perlihatkan ke teman-teman semua rahasia penggunaannya dan bagaimana ukuran dari gitar ini memang cocok banget untuk sesuai dengan boneka yang saya gunakan ya. Jadi teman-teman juga harus pikirkan juga ukuran dari aksesoris standar yang digunakan untuk boneka yang akan digunakan ukurannya. Jadi memang di sini beberapa hal aksesoris itu miniatur tuh banyak banget teman-teman. Miniatur sofa, miniatur ruangan, miniatur bangku, ranjang, meja, itu banyak banget teman-teman. Dan itu dijual di Tokopedia. Ya, jadi kalau teman-teman budgetnya memang sedikit ataupun memang mau beli, sih juga ada beberapa pilihan ya teman-teman yang memang murah gitu loh. Ada sampai dari harga puluhan ribu sampai ratusan juta ya. Ratusan juta itu yang asli teman-teman, bercanda. Kemudian di sini ada poin berikutnya yaitu keenam adalah papan cerita atau dialognya. Nah, papan cerita atau dialognya teman-teman harus siapkan dulu ya. Jadi sebelum mulai rekaman, apa sih dialog-dialognya yang akan digunakan, kemudian alur ceritanya. Ya, ini penting banget teman-teman supaya teman-teman nggak lupa dan kemudian gampang nyiapin dari eye motion ataupun mulut motionnya. Jadi mulutnya itu kan dirubah-rubah tuh sesuai dengan kata-kata atau dialog yang digunakan di dalam storyboard ini. Ya, storyboard ini merupakan standar dari semua para animator stop motion. Ya, jadi kalau teman-teman mau belajar stop motion ini, teman-teman harus mulai dari storyboard ini. Sebenarnya storyboard ini digunakan di sebelum background ya, karena background ini harusnya mengikuti alur cerita storyboard ini. Jadi kalau teman-teman belum buat storyboard ini, kan nggak akan tahu kira-kira cerita itu ada di ruangan atau di luar ruangan, apakah bentuknya di dalam studio ataupun di dalam kelas, dalam kantor, ya itu terserah teman-teman. Tapi kalau saya background itu memang sebelum storyboard. Kenapa? Karena saya sudah tahu dari awal bahwa saya akan memulai ceritanya itu di studio, di panggung, atau di dalam ruangan. Jadi karena saya mencetaknya dalam bentuk banner, jadi memakan waktu ya teman-teman, nggak langsung jadi. Jadi saya cetak dulu gitu. Yang berikutnya yaitu poin nomor 7, peralatan rekam gambarnya ya. Jadi peralatan rekam gambar ini juga penting banget teman-teman. Ini juga mendukung banget. Ini contoh dari yang udah ada ya mejanya, tapi ini sangat mahal teman-teman. Ini hanya untuk contoh aja ya. Di situ juga ada beberapa perlengkapan ya untuk device kamera, lampu untuk backgroundnya, dan kemudian tatakan lantainya, kemudian beberapa hal yang memang bisa sangat membantu dari proses pengambilan gambar. Kenapa kamera ini seperti ini ya? Jadi kamera itu kita bentuknya frame, jadi jaraknya itu nggak boleh berubah-ubah, karena frame pengambilan gambar itu yang bergerak hanya objek dari gambarnya aja. Yang akan kita ambil gambarnya itu bonekanya ya teman-teman. Jadi bonekanya itu kan kita gerakan sedikit demi sedikit sesuai dengan alur cerita ataupun gerakan yang boneka itu akan lakukan ya. Jadi teman-teman kalau memiliki tim untuk pembuatan animasi stop motion ini tentu akan lebih mudah ya. Karena kalau sendiri saya melakukannya sendiri teman-teman, tapi untuk melakukan
isi suaranya itu dibantu sama keluarga saya, ada anak saya pun ataupun istri saya. Jadi di sini sangat membantu banget kalau misalnya kita memiliki peralatan yang lengkap ya. Tapi peralatan yang seperti ini cukup mahal teman-teman. Kalau saya cukup menggunakan peralatan seadanya aja. Ya peralatan seadanya aja itu yaitu kita butuh komputer dan handphone. Ya handphone juga ternyata bisa jadi kamera teman-teman. Jadi ada softwarenya supaya handphone kita menjadi seperti webcam ya, tinggal koneksi doang. Jadi teman-teman harus menginstal dulu aplikasinya supaya ini seperti menjadi webcam di komputer atau laptop teman-teman semua akan gunakan ya. Jadi sangat mudah sebenarnya dan sangat murah dengan menggunakan perangkat yang memang sudah kita gunakan. Ya, teman-teman jangan lupa peralatan seperti lampu ataupun mikrofon yang sederhana juga sangat perlu digunakan ya teman-teman. Jadi peralatan-peralatan seperti ini dalam proses perekaman gambar atau pengambilan gambarnya sangat penting. Nah, di sini juga teman-teman ada tampilan mouse ya. Jadi sebenarnya kalau mouse itu yang di stop motion itu ada menggunakan keyboard Bluetooth ya. Jadi ada keyboard Bluetooth dan kalau saya menggunakan cukup mouse aja. Kenapa? Karena kalau saya jauh dari komputer untuk ngambil gambar saya cukup menggunakan mouse aja sih sebenarnya untuk saat gambar sudah bisa diambil atau enggak. Ya di situ nggak perlu mendekati komputer lah. Jadi kita bisa dengan mudah menyesuaikan bentuk boneka atau gerakan bonekanya. Jadi kita hanya dekatan bukan di peralatan komputernya, tapi kita dekatan dengan objek boneka stop motion yang kita gunakan teman-teman. Karena kan itu digerakkan sedikit demi sedikit dan merubah bentuk mulut ataupun bentuk mata yang kita gunakan di boneka itu. Ya, jadi teman-teman saya harap di sini cukup membantu dan cukup mengerti peralatan apa saja yang memang akan digunakan saat proses pembuatan stop motion ini. Oke, teman-teman kita akan lanjut dan masuk ke dalam poin berikutnya. Ya, jadi poin berikutnya yaitu adalah nomor 8 yaitu pengambilan gambarnya. Ya, teman-teman di sini saya coba jelaskan pengambilan gambarnya. Ini adalah tampilan saat saya menggunakan Dragon Frame. Ya, jadi aplikasi software Dragon Frame ini seperti ini teman-teman. Jadi pengambilan gambarnya tuh seperti ini dan perubahan gerakan dan setiap masing-masing orang itu akan berubah-ubah ya. Jadi saya sesuaikan dengan gerakan gambar pertama. Ya, gambarnya tentunya nggak sedikit teman-teman. Jadi setiap perubahan dan perubahan mulut, mata, dan perubahan gerakan badan itu akan memakan waktu dan banyak gerakan yang diambil fotonya. Kebayangkan kalau foto pengambilan dari satu film ini untuk band musik ini membutuhkan kurang lebih 3.000 sampai 6.000 gambar. Ya, ini saya sebelum menggunakan matanya itu masih menggunakan lilin teman-teman ya. Jadi sebelum saya menggunakan stiker ya, jadi tadi kalau teman-teman sudah ambil download mata dan mulutnya, jadi teman-teman nggak perlu lagi nempel-tempel, karena kalau tempel-tempel di sini justru saat proses melepasnya itu ada bekas ya, karena memang setiap badan yang digunakan itu warnanya biru, terus kemudian matanya warna putih ya, jadi meninggalkan bekas. Jadi kalau saya menggunakan stiker yang saya cetak untuk mata dan mulut itu sangat membantu teman-teman. Untuk merubahnya juga gampang, jadi saya cukup menggunakan pinset aja. Nah, terus kemudian ini proses pengambilan gambarnya. Ini contoh aja teman-teman. Oke guys, ini lagi buat kartun. Video. Tuh. Ada anjing, ada orang. Kita siapinnya ada apa? Ada webcam. Ini sama laptop. Sama nggak tahu apa ini. Lampu ada 3. Nah, ya, ini jalannya. Coba gerakin dulu.
percobaan pembuatan video yang pertama, guys. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, komen, guys. Oke, kali ini saya akan jelaskan lagi untuk yang cerita berikutnya ya. Di sini saya menggunakan banner dengan background laut. Jadi saya cetak banner, teman-teman. Saya cetak banner dengan permukaan laut ya. Jadi seolah-olah memang beneran ada di laut. Nah, saya buatin perahunya, terus kemudian saya beli pasirnya, batuannya, terus kemudian saya tempel. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya. Saat saya merubah perkataan ya, mulut-mulutnya itu saat sesuai dengan dialog. Jadi saat ngomong saya, sa itu sesuai dengan S-nya, A plus Y plus saat ngomong A. Jadi ada 3 mulut yang saya akan ganti ke dalam 3 pengambilan foto atau 3 gambar. Nah, ini contohnya. Tulisannya jelek banget, teman-teman. Itu dialog yang memang saya gunakan saat pembuatan proses stop motionnya. Ya, ini lagi mancing, teman-teman. Ceritanya lagi mancing. Nah, di dalam proses pembuatan ini saya temukan boneka lilin ini karena ini saya buatnya di halaman belakang ya, teman-teman, ya, di outdoor. Posisinya itu pagi nggak ada masalah, teman-teman. Tapi saat siang karena menggunakan lilin ya, dia tiba-tiba berubah bentuk ya. Kepadatan itu menjadi lembek, teman-teman. Karena panas. Nah, ini proses hasil animasi stop motionnya. Silakan teman-teman lihat dan nikmati. Halo Halo juga, A. ayo kita main teka-teki yuk. Oh, ayo, A. Saya duluan ya. Pulau apa yang selalu santai? Apa ya? Oh, saya tahu. Itu kan Sulawesi. Iya betul. Happy birthday to you. Happy birthday